Di antara hiruk-pikuk kota Kufah, sebuah pusat ilmu sekaligus pusaran fitnah politik, hiduplah seorang ulama yang tenang namun kokoh. Namanya Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi, seorang tabin besar yang menjadi jembatan emas antara generasi sahabat dan para imam besar Islam. Kisahnya bukan tentang popularitas yang gemerlap, melainkan tentang ketenangan, kejujuran, dan keteguhan dalam memegang amanah ilmu. Kufah, kota tempat Ismail tumbuh, adalah kota yang unik. Di satu sisi, ia adalah gudang ilmu, tempat berkumpulnya para sahabat dan tabiin. Ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat hati-hati, tidak mudah terprovokasi, dan selalu menimbang setiap perkataan dan perbuatan. Saat menyampaikan kembali, ia juga sangat berhati-hati, tidak menambah atau mengurangi satu lafaz pun, kecuali dengan penjelasan bahwa itu adalah interpretasinya. Ia bukan tipe perawi yang banyak bicara atau gemar bercerita. Baginya, setiap hadis adalah amanah agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amanah itu harus dijaga dengan segenap jiwa raga. Kejujuran adalah prinsip hidupnya. Sikap ini terlihat jelas dalam metode ilmiahnya. Jika ia merasa ragu sedikit saja terhadap suatu riwayat, ia tidak akan memaksakan diri untuk menyampaikannya. Ia lebih memilih diam daripada menyampaikan sesuatu yang tidak ia yakini 100% kebenarannya. Baginya, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Memiliki sedikit hadis yang sahih dan terpercaya jauh lebih baik daripada memiliki ribuan hadis yang diragukan. Prinsip inilah yang membuat para ulama besar setelahnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, merasa sangat aman dan percaya diri ketika mengambil hadis dari jalur Ismail bin Abi Khalid. Kini, mari kita lihat sisi lain dari kehidupannya, yaitu kehidupan pribadinya. Jika ilmunya setinggi langit, maka kezuhudannya sedalam samudra. Ismail memilih jalan hidup yang sederhana. Ia tidak pernah mendekati pintu-pintu penguasa untuk mencari jabatan atau keuntungan duniawi. Inilah potret muslim yang paripurna, yang ilmunya menerangi jalannya, dan amalnya menjadi bukti dari ilmunya. Kagungan seorang guru seringkali terlihat dari kualitas murid-murid yang ia hasilkan.
Ada pula Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar dalam hadis dan fikih yang kezuhudannya melegenda. Fakta bahwa para raksasa ilmu ini duduk berguru kepada Ismail menunjukkan betapa tinggi kedudukannya. Ismail adalah mata rantai yang tak tergantikan, yang menghubungkan ilmu dari generasi tabi'in senior kepada generasi para imam pendiri mazhab. Ia adalah sumur yang jernih, tempat para pencari ilmu datang untuk memuaskan dahaga mereka, dan mereka pulang dengan membawa air ilmu yang murni dan segar. Ismail bin Abi Khalid wafat sekitar tahun 146 Hijriah, meninggalkan dunia yang fana ini dalam ketenangan, sama seperti cara ia menjalaninya. Ia tidak meninggalkan istana atau tumpukan harta. Warisan terbesarnya adalah sanad hadis yang bersih dan kuat, yang terus mengalirkan sabda-sabda Nabi hingga hari ini. Ia juga mewariskan sebuah teladan abadi tentang bagaimana menjadi seorang ulama, tenang dalam bersikap, jujur dalam berilmu, dan kokoh dalam berprinsip. Ia bukan seorang orator ulung yang membakar semangat ribuan orang. Ia bukan seorang penulis produktif yang kitabnya memenuhi perpustakaan. Ia adalah seorang ulama yang bekerja dalam sunyi, menjaga fondasi agama ini dengan ketelitian dan keikhlasan. Perannya ibarat akar sebuah pohon raksasa. Tidak terlihat, tapi darinya lah pohon itu mendapatkan kekuatan untuk menjulang tinggi. Kisah Ismail bin Abi Khalid adalah pengingat bagi kita semua. Di zaman yang serba riuh dan penuh pencitraan ini, bahwa kebesaran sejati tidak selalu diukur dari seberapa banyak pengikut atau seberapa viral konten kita,